Adam membeli hampir 1 lusin sebuah baju lingerie untuk sang istri. Dengan senyuman di kedua pipinya, pria itu membawa paperback ke rumahnya. Padahal maghrib saja belum, tapi dia sudah tidak sabaran ingin segera malam saja. Ingin rasanya dia memutar jarum jam supaya cepat berputar ke tengah malam. Mobil yang Adam bawa akhirnya tiba di halaman rumahnya. Pria itu mengeluarkan semua baju yang sudah ia beli. Sebelum masuk ke dalam rumah, Adam terdiam sebentar di depan pintu. Nanti kalau Maryam tanya ini apa? Aku harus jawab apa dong? Kesannya otakku mesum sekali beli barang begini banyak sekali. Apa gak malu-maluin diri sendiri gitu? Ucap Adam mulai merasa galau untuk masuk ke dalam rumah. Dengan segala pertimbangan, pria itu memutar tubuhnya. Dia berjalan mencari pintu belakang rumah. Dia masuk ke dalam melalui pintu dapur. Aku simpan di mana dulu ya, biar Maryam gak curiga dan gak banyak tanya tentang barang ini, umpat Adam berbicara sendiri. Ia di dapur sedang mencari tempat untuk menaruh benda itu untuk sementara waktu. Adam celanggak-celinguk, melihat ke segala arah, takut Maryam melihat kelakuan anehnya. Pak Adam. Tiba-tiba saja suara Bi Ratih mengagetkan dirinya. Adam langsung menggaruk lehernya yang tidak gatal. Dia bersandar ke meja dapur dengan sikap yang terlihat mencurigakan. Kuch-kuch hota hai. Lagu itu menjadi andalan Adam saat dalam kecanggungan kepergok Bi Ratih. Bapak sedang cari apa? Baru pulang dari kantor kenapa langsung ke dapur? Bi Ratih menahan tawa melihat sikap Adam. Oh saya haus, mau langsung bikin teh hangat Bi, ucapnya mencari alasan. Adam langsung menyembunyikan paperback berisi lingerie itu ke belakang tubuhnya. Tumben ke dapur sendiri Pak. Biar saya saja yang buat. Bapak istirahat saja, capek dari kantor, ucap Bi Ratih. Adam berjalan mundur sambil cengengesan tidak jelas. Dia kemudian berjalan masuk ke arah kamar samping kamarnya. Ah, selamat aku. Maryam tidak lihat aku masuk ke dalam kamar ini kan? Aku simpan di sini saja dulu baju-baju seksi ini. Kalau langsung aku bawa ke kamar, Maryam pasti akan panjang kali lebar bertanya kepadaku, ucap Adam. Dia meletakkan paperback itu di atas nakas kamar sebelah kamarnya. Sudah sangat yakin jika Maryam tidak akan masuk ke dalam kamar itu. Pria itu keluar dari kamar dengan perlahan. Tepat saat dia ada di depan pintu, Maryam pun ada di depan kamar sampingnya. Loh, Mas. Kamu sudah pulang ke rumah. Kapan masuknya? Kenapa aku tidak dengar kamu mengucapkan salam tadi? Ucap Maryam sambil menatap wajah sang suami. Tadi aku mengetuk dan mengucapkan salam kok. Hanya pelan mungkin. Kamu tidak mendengarnya, balas Adam mencari alasan. Maryam mendekat ke arahnya, kemudian ia meraih tangan Adam untuk menciumnya. Kamu ngapain dari kamar ini Mas? Tanya Maryam kembali. Wajah Adam langsung berubah. Hanya lihat Mama saja, barangkali masih di sini atau tidak. Tapi ternyata Mama udah pulang lagi, ucap Adam dengan gugup. Dia takut akan ketahuan abis menyimpan sesuatu di sana. Adam berjalan masuk ke dalam kamarnya, menarik tangan Maryam ikut masuk juga ke sana. Padahal dia baru saja dari dalam kamar itu. Mas, mau apa? Aku ambilkan kamu minum dulu. Protes Maryam saat suaminya menarik tangan ia ke dalam kamar. Minum sudah dibuatkan Bi Ratih tadi. Aku rindu sama kamu Maryam. Sudah lama tidak bertemu bukan, ucap Adam. Tangan Adam menarik tangan Maryam ke dalam pelukannya. Wanita itu langsung mengangkat kedua alisnya. Lama apanya Mas? Baru tadi pagi sebelum kamu berangkat ke kantor juga kita ketemu. Aneh kamu Mas. Ada-ada saja, bagaimana kalau akunya pergi lama, ucap Maryam. Sud. Jangan bilang begitu, aku tidak mau kamu tinggalkan aku. Cukup satu kali aku gila karena kehilangan cinta, kalau itu terjadi lagi maka aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku Maryam, ucap pria itu sambil mendekap tubuh Maryam dalam pelukannya.
Sejatinya apa yang kita miliki itu adalah milik Allah, Mas. Kamu boleh mencintaiku, tapi jangan berlebihan. Karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Mungkin saja Allah mengambil Mbak Hawa kemarin, karena kamu memang terlalu mencintainya, Mas. Makanya Allah berikan teguran, ucap Maryam. Adam terdiam perlahan menganggukkan kepala. Itu memang benar. Karena aku memang tipe pria yang akan mencintai pasangan dengan begitu dalam ketika aku sudah menyukainya. Yang kamu katakan itu adalah teorinya Maryam, kenyataannya sangat sulit untuk menahan rasa yang sudah tumbuh dalam hati ini, ucap Adam menggakui kesalahannya itu. Perlahan Maryam sedikit meregangkan pelukan dari Adam. Tangannya membuka jas yang masih menempel di tubuh Adam. Ganti baju dan mandi dulu sana, Mas. Bau keringat kamu, Mas, ini. Ih, ucap Maryam. Adam nyengir. Saking ingin memeluk istrinya, dia sampai lupa ganti baju dan mandi dulu setelah pulang dari kantor tadi. Adam melihat ke arah Aira yang sedang asik sendiri dengan mainannya. Sekarang gadis kecilnya sudah tambah pintar. Menjelang usia 1 tahun, Aira sedang belajar berjalan. Apa kamu capek mengurus Aira, Maryam? Kalau kamu merasa kecapean, aku bisa carikan babysitter untuk mengurus Aira, biar kamu bisa fokus, tanya Adam. Fokus apa, Mas? Aku biasa saja sih. Masih tidak berasa capeknya, justru aku senang karena waktuku tidak terbuang sia-sia saat bersama dengan Aira, jawab Maryam. Fokus ngurusin aku. Seru Adam pelan, sambil membuka kancing bajunya dia menatap Maryam. Mulai sekarang bukan hanya Aira yang mau diurusin dan dimanjain kamu, tapi aku juga mau. Mungkin kalau ada babysitter, waktu kamu buatku bisa lebih banyak. Hehe. Ucap Adam tanpa rasa bersalah, dia malah tertawa setelah mengatakan hal itu. Lebay kamu, Mas. Kamu sudah tua, sudah bisa ngurus diri sendiri juga. Memangnya kamu mau kayak bayi, aku suapin, aku kelonin tidur, aku pakein baju, balas Maryam. Aku mau kayak Aira mendapatkan semuanya juga, sahut Adam. Maryam sedikit membulatkan mata. Udah sana, kamu mandi, Mas. Keburu maghrib nanti. Makin kesini malah makin aneh ucapan kamu itu, perintah Maryam. Suaminya hanya memakai sebuah kaos pendek dan sebuah celana pendek saja. Maryam mendorong sang suami masuk ke kamar mandi. Asia keluar dari rumahnya mengendarai sebuah mobil. Dia akan menjemput Alda dan Nur yang sepertinya sudah tidak aman lagi di rumah yang dia berikan kepada keduanya. Siapa yang mengejar dia sampai sejauh itu? Apa motifnya? Apa mantan kekasihnya yang masih ingin membunuh darah dagingnya sendiri? Gila, memang pria itu. Kenapa ada orang seperti itu? Jahat sekali, gerutu Asia dengan wajah seriusnya. Dia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Dia takut Alda akan kenapa-kenapa. Wanita parubaya itu bahkan mengabaikan kesehatannya yang baru saja pulih. Wajahnya masih terlihat pucat, namun dia tetap nekat pergi hari itu juga. Menjelang Isya, Asia tiba di sebuah musola kecil. Nur dan Alda ada di dalam sana. Wanita itu langsung masuk ke dalam masjid. Terlihat Alda sedang meringkuk di pojokan masjid ditemani oleh Asia. Seperti ada trauma dalam wajah Alda. Apa yang terjadi sebenarnya, Nur? Tanya Asia kepada wanita di depannya. Non Alda sepertinya sedikit stres, Bu. Dia mungkin kaget, karena pria itu hampir mau membunuhnya, dan pria itu sangat ingin anak yang dikandung oleh Non Alda tidak pernah lahir ke dunia ini, jawab Nur. Asia menarik nafas kasar, wajahnya terlihat merah. Merasa kasihan sendiri melihat Alda yang seperti itu, dibuang keluarganya, tidak diinginkan oleh seseorang yang sudah menghamilinya. Bagaimana Asia bisa diam saja melihat hal itu? Dia sudah terlibat dari awal, maka sekarang dia tidak bisa mengabaikan gadis itu begitu saja. Kita bawa ke rumahku saja. Di sini juga tidaklah aman, perintah Asia. Lagi pula Adam sudah tidak tinggal bersamaku lagi.
Idris pun jarang di rumah, sementara dia akan aman di rumahku, sambung Asiyah di dalam hatinya. Nur membopong Alda masuk ke dalam mobil Asiyah. Sudah tidak ada waktu lagi, karena waktu juga semakin malam. Tinggal di hotel pun akan gampang dilacak oleh pria yang sedang mengejar Alda. Wanita itu sudah seperti orang gila, rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh dan kotor, perutnya semakin membesar. Dia seperti itu karena kesalahan dia sendiri yang berani melakukan hubungan terlarang di luar hubungan pernikahan. Asiyah kembali membawa mobil ke arah rumahnya lagi dengan membawa Alda dan Nur ikut bersama dengannya. Itu memang sangat beresiko untuknya jika ketahuan, tapi tidak ada jalan lain. Dia juga tidak tega meninggalkan Alda begitu saja. Sampai di rumahnya, Asiyah langsung menyuruh Nur membawa wanita itu masuk ke dalam. Alda pernah beberapa kali diajak ke rumah itu saat dibawa oleh Adam. Namun Asiyah tidak begitu menyukai gadis itu. Aku akan siapkan kamar tamu dulu. Kalian duduk saja di sini, perintah Asiyah. Nur dan Alda duduk di ruang tamu. Pandangan mata Alda langsung melihat ke semua isi rumah itu. Sementara di sebuah rumah kecil dan sederhana, sebagian lampu rumah itu sudah dimatikan. Aira juga sudah tertidur sejak jam 8 malam tadi. Sementara Adam, sebelum tidur, seperti biasa dia menikmati waktunya di halaman rumahnya, melihat bunga-bunga yang indah yang tertata rapi di sana. Sebenarnya dia sedang menenangkan dirinya, untuk menahan hasratnya kepada Maryam. Menunggu malam itu ternyata sangat lama untuknya. Sehingga dia merasa bosan sendiri. Sudah jam 11 malam. Seru Adam melihat ke arah jarum jam di tangannya. Pria itu masuk ke dalam kamarnya, hatinya berdebar bertanya-tanya apakah Maryam memakai baju itu atau tidak. Apa dia memakai baju itu? Aku tidak berani memberikannya secara langsung kepadanya. Tadi aku hanya simpan baju itu di atas nakas sebelum keluar dari kamar, ucap Adam berbicara sendiri. Perlahan dia berjalan masuk ke kamarnya membuka pintu kamar. Kamu sudah kembali, Mas. Aku menunggu kamu dari tadi, ucap Maryam menyambut kedatangan Adam dengan senyuman di wajahnya. Wanita itu memakai mukena berwarna putih, duduk di atas sajadah. Oh, kamu menungguku? Tanya Adam sambil mengerutkan keningnya. Tiba-tiba suasana jadi canggung. Otaknya sudah kemana-mana, menyangka Maryam akan menyambutnya dengan memakai lingerie itu, namun wanita itu malah memakai mukena. Maryam berdiri mendekati Adam. Iya Mas, aku menunggu kamu. Kita salat sunnah 2 rakaat bareng dulu. Apa kamu tidak mau? Ucap Maryam. Seketika tubuh Adam langsung mematung, menatap wajah Maryam yang sedang tersenyum kepadanya. Kamu menggemaskan. Seru Adam ingin mencubit 2 pipi Maryam. Namun wanita itu langsung menghindar. Aku sudah wudu. Jangan lagi-lagi buatku membatalkan wudu, ucap Maryam. Selesai keduanya melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, Adam membalikan tubuhnya ke arah sang istri. Maryam sedang menundukkan kepalanya merasa malu. Perlahan Adam maju mendekati sang istri. Pria itu tersenyum, meski ia juga sangat gugup. Adam memegang dagu Maryam, perlahan dia mendekatkan bibirnya ke arah kening dari sang istri, kemudian mengucapkan sebuah doa sebelum melakukan jima. Bismillah, Maryam. Aku akan melakukan kewajibanku malam ini, ucapnya sambil perlahan membuka mukena putih yang membalut tubuh istrinya. Mata Adam langsung terbuka lebar. Sebuah lingerie yang disimpan di atas nakas, yang ia simpan untuk Maryam, benar-benar sudah dipakai oleh sang istri. Saat Adam sempurna membuka mukena istrinya, Maryam langsung menyilangkan tangan di dada, menundukkan kepala karena merasa malu. Seumur-umur dia belum pernah memakai pakaian seperti itu. Bahkan ketika ia menikah dengan Salman, dia tidak memiliki baju seperti itu satupun. Kenapa kamu menundukkan kepala dan menutupinya?
Gairah Adam langsung naik melihat tubuh istrinya seperti itu. Maryam yang biasanya tertutup dengan sebuah gamis lebar dari atas sampai bawah, kini dia terlihat seperti itu di hadapan sang suami. Aku malu, Mas. Kenapa kamu belikan aku baju kurang bahan seperti ini? Kenapa kamu ingin aku memakai yang seperti ini? Ucap Maryam. Saat Adam akan mendekat ke arahnya, Maryam langsung membalikkan badan memunggungi Adam. Pria itu tersenyum melihat betapa gemasnya kelakuan sang istri yang terlihat malu-malu. Tidak apa-apa. Kamu sangat seksi, Maryam. Lihatlah tubuhmu begitu sempurna. Bukankah menyenangkan suami juga adalah ibadah untuk pasangan suami istri, ucap Adam. Tangan Adam tiba-tiba masuk melalui celah kedua tangannya, menyisir wajah Maryam dengan jari-jarinya. Pria itu memeluk sebentar tubuh Maryam dari belakang. Apa kamu gugup? Padahal ini sama-sama bukan yang pertama untuk kita. Tapi sungguh nikmat Allah begitu besar. Aku diberikan rasa gugup seperti ini, sehingga apa yang aku rasakan seperti awal dulu akan melakukannya lagi. Rasanya nano-nano, Maryam. Tidak karuan, ucap Adam begitu jujur mengungkapkan isi hatinya yang sedang bergemuruh tidak karuan. Maryam terdiam. Tentu saja dia juga gugup, bahkan jantungnya hampir menggila saat kulitnya dengan kulit Adam saling bersentuhan, apalagi dengan pakaian yang dipakai sekarang membuat rasa yang aneh untuk keduanya. Berbaliklah sayang. Aku ingin melihat dengan puas wajah yang selama ini selalu tertutup kain penghalang. Dan mulai hari ini wajah ini hanya untukku seorang. Aku tidak akan ridho pria manapun melihat kecantikan kamu, ucap Adam. Adam membalikkan tubuh Maryam yang membelakangi tubuhnya, hingga wajah cantik itu kembali menghadap ke arahnya. Adam mengambil kedua tangan Maryam, kemudian mengangkatnya ke atas. Maryam semakin gugup. Sedangkan Adam semakin tidak tahan, dia langsung menggendong Maryam ke atas tempat tidur. Membaringkannya perlahan di atas sana. Pelan-pelan, Mas. Nanti Aira bangun, seru Maryam mengingatkan. Selama ini Adam sering datang ke tempat hiburan, namun dia hanya sekedar menyentuh wanita-wanita itu saja, tidak pernah sampai melakukan hubungan suami istri seperti sekarang. Setelah kepergian Hawa, kini dia merasakan kembali indahnya ibadah untuk suami dan istri. Terima kasih sayang, aku mencintaimu. Istri solehahku, yang membuat aku bisa kembali kepada diriku sendiri yang dulu. Terima kasih sudah datang dalam hidupku yang gelap dengan membawa sebuah cahaya kebaikan, bisik Adam setelah dia selesai melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Keduanya masih bercucuran keringat. Ia kembali mengecup kening Maryam dengan penuh kasih sayang. Maryam terlihat pasrah, dia sudah ikhlas dengan apapun yang akan dilakukan oleh Adam padanya. Adam membaringkan tubuhnya di samping Maryam, memeluk sang istri dengan penuh kasih sayang. Mas, kamu sudah tidur? Seru Maryam saat melihat mata Adam tiba-tiba sudah tertutup saja. Belum, ada apa? Sayup-sayup Adam menjawab pertanyaan dari sang istri. Tidak apa-apa, kamu curang masa langsung tidur. Aku malah gak ngantuk, ucap Maryam pelan. Adam sudah tidak bergeming, terlalu bersemangat melakukannya tadi, sampai dia kelelahan dan tertidur dengan cepat. Maryam menatap wajah suaminya yang sudah tertidur. Tangannya ditempelkan ke pipi sang suami. Semoga setelah hati ini, kita bisa memulai kehidupan yang baru, Mas. Kehidupan sebagai suami istri yang normal seperti yang lain. Terima kasih sudah memberikan nafkah batin kepadaku. Terima kasih sudah mau belajar melupakan masa lalu kamu yang begitu sulit, ucap Maryam. Perlahan mendekatkan bibirnya ke pipi Adam, kemudian mengecupnya di sana dengan satu kecupan penuh kasih sayang. Maryam mencoba menutup mata juga, meski rasa ngantuknya hilang setelah apa yang dilakukannya tadi. Keesokan paginya, Adam terbangun lebih dahulu. Tumben sekali, biasanya Maryam bahkan memerlukan tenaga ekstra untuk membangunkan dirinya. Namun sebelum azan subuh berkumandang, kini dia sudah terjaga.
Adam menatap wajah sang istri yang masih tertidur dengan penuh rasa syukur. Perlahan Adam mendekatkan bibirnya ke kening Maryam, mengecupnya beberapa kali di sana. Aku tidak akan berhenti berterima kasih kepada kamu Maryam. Sungguh kehadiran kamu dalam hidupku benar-benar sudah membuatku tersadar akan berartinya sebuah kehidupan. Jangan pernah tinggalkan aku, karena jika itu terjadi maka aku akan hancur sehancur-hancurnya. Kamu bilang cintai aku karena Allah, aku sudah mencintaimu karena Allah Maryam, ucap Adam sebelum dia keluar dari pembaringannya. Sebelum ke kamar mandi, Adam menghampiri Aira yang ternyata sudah bangun, dan dengan pintarnya dia tidak menangis malah bermain sendiri di box bayinya. Kamu sudah bangun nak, kenapa tidak panggil papa sayang? Aira lapar ya, ucap Adam. Adam langsung menggendong anaknya, satu tangannya dengan cekatan mengambil susu perah yang sudah disiapkan oleh Maryam. Adam menggendong dan memberikan susu untuk Aira. Mamanya capek sayang, sama papa dulu ya. Aira tidur lagi, matahari saja belum terlihat, ucap Adam mengajak ngobrol sang putri. Mas. Maryam memanggil dirinya dari belakang. Saat azan berkumandang dari masjid, wanita itu refleks langsung membuka matanya. Sini Aira aku susui langsung saja mas. Pinta Maryam. Dia langsung menutup tubuhnya dengan sebuah baju tidur. Adam tersenyum. Kamu mandi dulu sana, lupa ya semalam papanya juga abis niwusu, ucap Adam. Maryam mengernyitkan dahinya. Kamu sih mas, ini kan punya anakmu. Kenapa kamu ambil juga, balas Maryam. Adam nyengir. Mana tahan aku bisa melewatkan bagian itu, ucap Adam dengan otak mesumnya. Maryam hanya menggelengkan kepala, dia berjalan cepat masuk ke kamar mandi. Sudah kelihatan aslinya sekarang kamu mas. Otak mesum, wajah cantik. Lihat saja tubuhku ini, sampai habis seperti kena cacar, ucap Maryam. Selang beberapa menit, Maryam sudah keluar dari dalam kamar mandi. Terlihat Aira ternyata sudah tertidur kembali di atas kasur. Adam sudah bersiap untuk masuk ke kamar mandi. Ia hanya menutupi tubuh bawahnya dengan sebuah handuk. Maryam. Panggil Adam pelan. Apa mas? Jawab Maryam. Lihat aku. Serunya pelan. Maryam sedang sibuk memakai mukenanya. Ngapain lihat kamu, aku sudah wudu mas. Tidak mau main sentuh-sentuh lagi. Kamu cepetan mandinya, aku tunggu untuk salat berjamaah subuh ya, pinta Maryam tanpa menoleh ke arah wajah Adam. Padahal aku mau memperlihatkan tanda merah buatan kamu di dada aku. Ternyata kamu juga pinter bikin stempel kepemilikan, ucap Adam. Maryam langsung menoleh, melihat dengan jelas tubuh Adam. Maryam lupa kalau dia juga membuat itu di dada sang suami. Seketika Maryam merasa malu sendiri, dia langsung mengalihkan pandangannya lagi ke arah yang lain. Mas, sudah mandi sana. Usir Maryam dengan wajah malu-malunya. Bagaimana ya biar ini abadi, tidak hilang. Haha, lucu sekali, Oce Adam berbicara sendiri. Maryam yang mendengarnya merasa geli sendiri. Dia mengambil bantal dari kasur kemudian melemparkannya pada Adam. Mandi mas, mandi sana. Udah gak usah ungkit-ungkit yang semalam dulu. Keburu siang nanti, perintah Maryam merasa kesal sendiri dengan ucapan suaminya. Kecupan merah dari bunga yang indah. Tapi sayang jika ini akan hilang nanti, ucap Adam sekali lagi menggoda Maryam. Ia berjalan ke kamar mandi. Mulutnya tidak berhenti bicara karena rasa senang yang ia rasakan. Kuch hota hai. Sebelum membuka pintu kamar mandi, Adam masih sempat bersenandung India. Membuat Maryam merasa geli dengan suaminya sendiri. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.